Lu tahu nggak, ada satu orang yang saking jeniusnya, dia berhasil mengalahkan seluruh master catur Uni Soviet sendirian, padahal saat itu catur dikuasai total oleh Soviet? Namanya Bobby Fischer. Dia adalah salah satu jenius catur terbesar sepanjang sejarah. Orang yang bukan cuma memenangkan pertandingan, tapi mengubah dunia catur selamanya. Robert James Fischer lahir 9 Maret 1943 di Chicago, Amerika Serikat, lalu dibesarkan di Brooklyn, New York. Ia tumbuh bersama ibunya, Regina Fischer, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ayah biologisnya sendiri menjadi misteri selama bertahun-tahun. Masa kecil Fischer cukup sepi. Ia tidak punya banyak teman dan lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat sangat muda, Bobby dan kakaknya membeli papan catur murah. Dari situlah semuanya dimulai. Awalnya ia belajar sendiri dari buku panduan kecil, tapi dalam waktu singkat ia menunjukkan bakat luar biasa. Yang membedakan Fischer bukan hanya pintar, ia obsesif. Ia bisa menghabiskan berjam-jam mempelajari posisi catur sendirian. Semakin besar, Fischer makin terisolasi dari kehidupan normal. Dia tidak terlalu tertarik akademi atau kehidupan sosial. Fokus hidupnya hampir sepenuhnya hanya catur. Pada usia belasan tahun, ia sudah mengalahkan pemain-pemain dewasa. Di usia 13 tahun, Fischer memainkan pertandingan terkenal melawan Donald Byrne yang kemudian disebut Game of the Century. Permainan itu menunjukkan kreativitas dan keberanian. Luar biasa untuk pemain seusianya. Dunia mulai sadar bahwa ada jenius baru di dunia catur. Tahun 1958, di usia 14 tahun, Fischer menjadi Grandmaster termuda di dunia saat itu. Prestasi ini langsung membuatnya terkenal. Tapi bersamaan dengan itu, sifatnya juga mulai terlihat. Pada era itu, dunia catur didominasi Uni Soviet. Soviet menganggap catur sebagai simbol superioritas intelektual mereka. Hampir semua juara dunia berasal dari sana. Fischer datang sebagai anak Amerika sendirian yang menantang sistem besar itu. Fischer terus naik. Ia memenangkan kejuaraan Amerika Serikat berkali-kali dengan dominasi luar biasa. Ia juga dikenal karena persiapannya yang ekstrem. Ia menghafal pembukaan, menganalisis ribuan posisi, dan mempelajari detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Namun di sisi lain, Fischer sering bentrok dengan organisasi catur. Banyak orang menganggapnya sulit diajak bekerja sama. Tapi sebagian juga percaya obsesinya pada kesempurnaan membuatnya seperti itu. Puncak karirnya datang pada 1972 dalam pertandingan kejuaraan dunia melawan Boris Spassky di Reykjavik, Islandia. Ini bukan sekadar pertandingan catur, media dunia menyebutnya simbol pertarungan. Amerika versus Soviet. Fischer awalnya hampir tidak datang karena masalah soal uang dan aturan. Bahkan setelah datang pun ia tetap membuat drama, menolak kamera, protes kondisi ruangan, sampai kalah di game awal karena masalah non-teknis. Tapi setelah itu Fischer bangkit luar biasa. Ia memainkan catur dengan level yang dianggap jauh di atas zamannya dan akhirnya